Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Nah, kemarin disebutkan mubah ada dua tinjauan ya. Siapa yang bisa mubah ditinjau dua tinjauan? Siapa yang bisa? Antum? Kamu jawab kan? Enggak, lagi gini. Fadhal. Zatnya, kalau dia ditinjau dari zatnya, dia itu mubah, enggak ada celaan dan enggak ada pujian. Ayo, ditinjau dari wasilah, apa hukumnya? Sesuai dengan yang dituju, ya, sesuai dengan yang dituju. Nah, kemudian pelajaran tadi, perintah datang setelah larangan. Ya, perintah datang setelah larangan. Ada berapa pendapat tadi? Dua. Anta yang menjawab? Fadhal. Mubah secara mutlak, ayo. Sebelum datangnya larangan. Ayo. Bisa ngasih contoh? Contoh mubah. Enggak ingat. Siapa ingat? Yang pakai kacamata ingat antum? Oh, lain. Ya, ketika selesai tahallul, perintah berburu. Sebelum datang larangan berburu, hukumnya apa berburu itu? Mubah. Nah, ingat-ingat toh. Jadi pertanyaan gini kan, jangan kendu. Kenapa saya ditanya saya nggak bisa? Ya jangan itu ya. Yang ngasih bisa itu Allah, bukan kita. Jadi kalau kita malu, ini yang nggak benar. Berarti butuh diikhlaskan niatnya. Berarti kalau saya ditanya nanti saya nggak bisa, lalu ini berarti kurang baik dalam belajar. Ya, ingat-ingat ini ikhwan, harus diperbaiki diri kita niatnya ini ya. Contoh wajib. Bapak ingat wajib? Jenengan Pak, yang kopiah hijau. Ingat jenengan? Ya, perintah datang sebelum larangan berfaedah wajib. Ingat? Ingat, apa coba? Larangan. Itu berfaedah wajib. Itu contohnya kayak apa? Oh, itu mubah. Satu lagi. Satu lagi. Siapa ingat? Mubah itu mustahab, bisa mustahab. Yang wajib, perang, memerangi orang-orang kafir, ya kan? Ketika selesai bulan-bulan haram, masya Allah, begitu kan? Nah, apa makna hakikoh? Siapa bisa ikhwan?
Siapa yang tahu mana hakikoh? Tahu mana hakikoh? Ya? Mana sesungguhnya? Nah, Masya Allah. Ya, tinggal setelah ini dilanjutkan pelajarannya. Mampu insyaallah, antum mampu insyaallah. Baik. Qala musannifu rahimallahu taala. Yang penting ya, jangan malu ya kalau enggak bisa jawab ya. Aku segede ini enggak bisa jawab. Keliru kalau udah niatnya gini. Keliru. Masa jenggoten ngene kok gak bisa jawab iku lho. Enggak ada. Belajar iku hukumnya wajib. Pinter gak wajib. Siapa nyuruh kita pinter? Kita disuruh belajar, bukan disuruh pinter. Ya kan? Mana dalilnya suruh pinter ayo. Tapi disuruh belajar. Jawab gak bisa jawab urusan Allah. Belajar yang penting. Kita belajar ilmu, ya kan? Iya. Diluruskan niatnya. Belajar hukumnya wajib, pinter orang-orang kewajiban. Nah, tapi ojo kok gak belajar, gak murojaah ya tetep murojaah. Adapun iso gak iso meneh urusane wis tawakal ning Allah wae. Naam. Qala musannifu rahimallahu taala wala istiqlalihi duna idmarihi wala istiqlalihi membawa makna istiqlal. Istiqlal itu berdiri sendiri, tidak dibuang. Itu mana istiqlal. Istiqlal di sini mananya adalah tidak dibuang dan tidak ditakdirkan. Duna tanpa idmarihi, idmar itu ditakdirkan dan dibuang. Yes, contoh. Perhatikan maknanya nih. Apabila lafaz itu berputar antara makna asli, makna berdiri sendiri tanpa ditakdirkan, itu lebih didahulukan daripada makna yang itu ditakdirkan atau dibuang. Jelas? Contoh dengan jelas nanti. Coba papan tulisnya mana? Antum siapa yang bisa bahasa nulis? Bahasa Arab bisa nulis Arab? Gak apa-apa tulis. Tolong ditulis itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah. Biar nanti paham ya. Kelihatan enggak? Atau di rekaman? Kelihatan? Ya. Perhatikan ayat ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu. Perhatikan ayat ini. Sesungguhnya jaza balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna, dan mereka berusaha fil ardi, di muka bumi, berbuat fasada, kerusakan. Apa balasannya? Ayyuqattalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib. Perhatikan mana ini. Kalau kita lihat
makna istiqlal. Makna istiqlal yang kita baca itu berarti orang yang memerangi Allah dan Rasulnya itu dikasih dua pilihan. Ada kalanya dibunuh, ada kalanya disalib. Itu makna istiqlal, tanpa ditakdir, tanpa ditakdirkan. Tapi kalau kita takdirkan begini, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi itu dibunuh jika membunuh, disalib jika dia menyalib, ya kan? Jadi kalau istiqlal di sini au litakhir, gimana pilihan? Tapi kalau bimana idmar berarti ditakdirkan ayu qatalu in qatalu. Jadi mananya jikalau kita artikan itu adalah istiqlal, berarti istiqlal enggak usah ditakdirkan, enggak usah ditambahi. Artikan sesuai makna zahirnya. Maka balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi itu imma ada kalanya dibunuh ataukah disalib, terserah. Dua pilihan. Jelas? Itu mana istiqlal. Tapi kalau antum artikan idmar, butuh ditakdirkan, butuh kata lain, tambahan kata lain. Berarti ayu qatalu, mereka itu dibunuh kalau mereka membunuh, itu dibunuh. Mereka itu disalib kalau mereka menyalib. Gitu paham nih? Jelas? Dua arti ini mana kaidahnya? Kaidahnya adalah istiqlal. Gak usah ditakdirkan yang lain-lain. Artikan sesuai yang zahir saja. Paham ya kawan? Jangan ditambahi lagi. Kaidahnya kalau kita melihat satu lafaz yang memiliki arti takdir dan tidak ditakdirkan, berarti kaidahnya al-asal ada mutakdir, gak usah ditakdirkan. Artikan sesuai dengan zahirnya saja, zahirnya saja. Paham ya kawan? Jelas? Jelas? Jelas gak kira-kira ini? Yang belum jelas ngomong ya. Aku belum jelas gitu. Gak usah sungkan. Wis? Saya bisa simpulkan di sini, kawan. Kalau andai kata suatu lafaz ini berputar satu diartikan apa adanya, nggak usah ditakdirkan. Yang satu diartikan tapi membutuhkan takdir, arti yang lain, tambahan kata. Kaidahnya nggak usah ditambahi kata, artikan apa adanya. Paham? Artikan apa adanya, jangan ditambahi dengan kata yang lain. Contoh, ayu qatalu, mereka itu dibunuh kalau perbuatannya itu membunuh. Ini kan kalau tambahan kan di dalam lafaz kan enggak, di dalam ayat kan enggak ada. Di dalam ayat hanya dua pilihan, satu imma dibunuh atau disalib. Terserah Amirul Mukminin, terserah pemimpin. Kalau dia membunuh terus pemimpin ini disalib saja, ya udah disalib, ya disalib. Gitu lehwan, sesuai dengan istihadnya seorang pemimpin di dalam menghukum, Jangan ditakdirkan. Jikalau gini, itu namanya adalah takdir. Wal asal ada mutakdir. Jelas? Jelas ya kan? Jelas. Kemudian selanjutnya,
Naam. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa ala itlaqihi duna taqyidihi wa ala itlaqihi duna taqyidihi. Ini agak sulit sedikit, tapi tolong diperhatikan. Takyid istilah mereka mutlak dengan am itu hampir sama. Hampir sama. Tolong mai dulu ya, Van. Tolong mai sedikit. Atau mai dulu. Ini pelajaran ini mendasar tapi kunci. Am sama mutlak itu hampir sama. Cuma bedanya satu. Kalau mutlak umumuhu badali. Kalau am umumuhu syumuli. Maksud ini apa maksud syumuli dan apa maksud badali? Contoh. Kalau syumuli harus persatuannya semua kena. Badali satu dari mereka mencukupi. Contoh, akrim taliban. Akrim taliban. Muliakanlah taliban. Taliban di sini mutlak. Perhatikan, mutlak. Maksud di sini mutlak. Kalau andai kata kita semuanya berapa orang ini? 100 orang. 100 orang. Dia dikatakan umum. Perhatikan umum. Karena taliban itu nggak ditentukan siapa dari 100. Tapi kalau satu saja dari mereka sudah dimuliakan mencukupi. Itu mutlak. Paham? Jelas? Ayo. Kalau am beda. Kalau am la tukrim taliba. Taliba di sini am. Kita 100. Semua orang 100 nggak boleh dimuliakan. Andai kata engkau memuliakan satu saja dari 100, engkau melanggar larangan. Semuanya persatuannya 100 itu nggak boleh engkau muliakan. Beda kan? Beda. Mutlak dan am. Kalau mutlak umumnya badal. Dikatakan umum karena 100 ini nggak ditentukan. Dikatakan badal satu dari mereka sudah mencukupi yang lain. Jelas? Atik rokobatan. Merdekakanlah budak. Budak itu ono pirang juta. Kalau kita berbuat zihar sama istri, terus membunuh orang tanpa sengaja, disuruh memerdekakan budak, atik rokobatan, klepek-klepek, sopo semampu merdekakan budak sajagat kerat. Mampu ya Tuhan, merdekakan budak sajagat kerat? Nggak mampu. Nggak mampu. Tapi apakah di situ dikatakan umum? Iya. Umumnya tidak ditentukan siapakah dia budaknya. Tapi satu dari mereka kalau Anda sudah merdekakan, maka apa? Mencukupi yang lain. Itu namanya apa? Namanya mutlak. Jelas Pak? Jelas? Mutunya ini jelas? Belum Pak? Jelas. Ingat ya. Kemudian harus difahami. Mutlak gandengannya muqayyad. Am gandengannya apa? Khusus. Itu pasangan suami istri Pak. Nggak boleh diceraikan. Nggak boleh diceraikan. Am gandengannya khos. Mutlak gandengannya apa? Muqayyad. Nggak boleh muqayyad
antum ganti kemudian muqayyad sama am, itu keliru. Karena dia nggak sepasang serasi, Pak. Ya, nggak serasi dia. Serasinya mutlak sama muqayyad. Am sama apa? Aywa. Mudeng? Jelas? Aywa. Jadi, kalau kita dapatkan lafaz itu mutlak, antum harus bawa ini mutlak, nggak boleh ditakyid. Jadi kalau anda kata anda bilang atik raqabatan, merdekakanlah raqabatan itu budak, nggak boleh antum takyid. Oh budak seng kecil, oh budak seng tua, gak oleh. Sesuai dengan mutlak. Pokoknya satu budak kecil, hitam, putih, elek, ayu, mencukupi dari semuanya. Jelas? Wes. Jadi kalau anda kata ada bawa begini, bila sama nanya le nikah karo imro'atan, nikah tazawwaj imro'atan, nikah engkau dengan imro'atan. Imro'atan antum katakan umum, peok Pak. Oh itu sampun akeh umum, sumuli. Ya susah begitu. Sama mampu nikah sama berapa juta itu wanita itu. Tapi takdirnya bapaknya pinter, pakai mutlak. Pakai mutlak. Jelasan? Berarti satu dari mereka sudah engkau nikahi jadi. Dia nikah enggak sadar. Loh, kok nikah kok enggak sadar ngene piye? Loh, bapak tadi kan ngomongnya mutlak. Jadi yang penting aku nikah sama seorang perempuan, bawa perempuan sadaran, bawa perempuan terserah. Udah mau ini perintahnya bapak. Dia nikah kakinya enggak ada. Loh, lele, nikah kok golok kaki ini piye? Loh, bapak tadi enggak ngikat. Cuma nikahlah perempuan yang sempurna. Ya mungkin salah saya Pak. Bapak kan dia mutlak. Jadi cukup. Ngono lho Pak. Jadi kalau andai kata ada gitu, perintahnya mutlak. Jadi enggak muqayyad. Sudah jelas? Jelas ini? Sekarang tak kasih satu kunci. Kapan itu dikatakan mutlak? Kapan itu dikatakan mutlak? Ingat, dia dikatakan mutlak kuncinya nakirah fi siyaqil isbat. Nakirah fi siyaqil isbat. Apa nakirah fi siyaqil isbat nih? Perhatikan ini Pak. Mana papan tuh? Ini ya. Ya, ini Pak ya. Perhatikan ini. Saya tazawwaj imra'atan. Nah, imra'atan ini nakir apa marifat? Imra'atan tan nakiro. Nakir kan? Konteks kalamnya tazawwaj ini nafi atau isbat? Artinya tidak atau penetapan. Isbat, nikahlah kan? Bukan jangan menikah. Kalau jangan menikah berarti itu apa? Am. Kalau nakiro fi siyaqil isbat itu mutlak. Kalau nakiro fi siyaqin nafi menjadi am. Paham di sini kan? Nah, kondisi tazawwaj imra'atan kan di sini nakiro fi siyaqil isbat. Maka menjadi apa artinya? Mutlak. Maka kita bawa lafaz itu ala itlaqi itlaq duna takyid, tanpa harus diikat apa-apa. Jadi kalau dia membawa wanita, bagaimana bentuknya, sepenting wanita, aman sudah, sesuai dengan perintah. Mau cadaran, mau elek, mau ayu, terserah. Terserah. Jelas kan? Mudeng ini satu kunci aja. Wa ila akeh macam ini. Butuh belajar di atasnya ini. Dah. Terus. Nah kalau Anda baca cepat, gak mudeng, mutlak muqayyad. Oh, mutlak muqayyad. Jelas. Kalau 2 hari selesai kitab, yuk mabur ke sepur ngono. Gak mudeng kan, makanya pelan.
Harus difahami mutlak itu apa, muqayyad itu apa, am itu gini dan gitu itu. Sudah paham ikhwan? Wis, lanjut. Qala musannifu rahimallahu taala wa ala annahu muassisun lil hukmi la muakkidun. Wa ala, dan ditentukan artinya ala di atas, annahu bahwasanya itu lafaz muassisun lil hukmi. Muassis itu maknanya berdiri sendiri, tidak menguatkan makna sebelumnya. Jadi maknanya baru, tidak menguatkan makna sebelumnya. Jadi muassis artinya maknanya baru. Kalau muakkid maknanya menguatkan makna sebelumnya, menguatkan makna sebelumnya. Apa? Apa itu? Berarti gimana? Gampang kalau itu mutlak, kamu ini sama ganti tambah gini ya. Imra'atan tadi apa? Tazawwaj imra'atan apa ini? Salimatan. Jadi kan ada kata lain nih, nikahlah dengan wanita yang selamat. Maka ini mengikat apa? Yang mutlak. Itu gampang pol mutawai. Dah, terus mana di sini? Ingat lagi ya, ada dua kata namanya muassis dan namanya muakkid. Ini enggak salah ini. Muassis itu artinya baru. Jadi artinya baru. Kalau muakkid itu penguat sebelumnya. Paham? Penguat sebelumnya. Sudah paham artinya? Contoh, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa ayat ini? Apa? Tak tulis langsung ambil penanya. Ayatnya langsung falanuhyiyannahu. Ini aja. Ingat, may ya'mal, barang siapa yang berbuat. Nah, may ya'mal, berbuat, berbuat saleh ya, min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin. Siapa orangnya yang berbuat kebaikan sedangkan dia mukmin? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, jelas? Wala najziyannahum, kami akan balas mereka ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini wala najziyannahum. Nah, sekarang ingat ini, wala najziyannahum ini balasan akhirat. Ya kan? Kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik fil akhirah. Wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita kasih kehidupan dia dengan kehidupan yang baik, ada di dunia atau fil akhirah. Apakah dia di dunia atau ketika di akhirat? Atau begini, ini jelas di dunia. Wala najziyannahum ajran ala fil akhirah, au di dunia.
Jelas ini fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan dia dengan kehidupan yang baik hadza fid dunya. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kita artikan dan kami akan balas kepada mereka, kita artikan fid dunya berarti apa? Menguatkan makna sebelumnya. Tapi kalau kita artikan hadza fil akhirah, hadza mana muassis, makna baru. Ya kan? Makna baru. Kaidahnya ketika lafaz itu berputar antara makna baru dan menguatkan, lebih kita dahulukan mana? Makna baru. Idzan makna walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun hadza fid dunya wa fil akhirah. Fil akhirah. Tapi kalau kita artikan ini fid dunya, maka muakkid menguatkan makna sebelumnya. Muakkid makna sebelumnya. Itu laisa bil baru, bukan enggak baru dia. Kan? Laisa bil baru kan? Arti dia tidak baru. Hanya sekedar menguatkan kata sebelumnya. Menguatkan kata sebelumnya. Jelas ya kawan sini? Jadi pendapat yang paling kuat secara kaidah wala najziyannahum, dan kami akan balas kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat fil akhirah, ketika besok di akhirat. Jangan kita artikan di dunia lagi, sebab kalau kita artikan di dunia menguatkan makna sebelumnya. Berarti kaidahnya lebih dikuatkan muakkid la muassis. Jelas? Untuk ikhwan? Jelas teman? Kuncinya mana? Iya toh, kaidahnya kan maksudnya penguat toh, didatangkan lafaz. Selama lafaz itu bisa diartikan makna baru, kenapa tidak? Kalau diartikan makna baru tentunya lebih berkembang kan? Lebih berkembang. Dan ketika syariat atau ketika seorang manusia mendatangkan lafaz, nggak mungkin itu penguat. Hukum asalnya apa? Ada memanakan makna yang baru, kata yang baru. Ada kaidah sudah ini. Kalau kita artikan wala najziyannahum, berarti hanya sekedar penguat saja. Tapi kenapa kalau andai kata ada makna yang baru? Bawalah makna yang baru. Sebagaimana tafsir para ulama yang demikian itu. Jadi kalau antum dapatkan nanti tafsir yang semisal ini, maka antum punya kaidah. Oh, ini berputar antara makna muassis dan makna muakkid. Nah, ini makna baru dan ini menguatkan. Maka kaidahnya apa? Bawalah kepada makna baru, jangan dibawa kepada makna yang menguatkan. Nah, kemudian selanjutnya, qala musannifu rahimallahu taala wa ala annahu mutabayinun la mutaradif. Di sini perhatikan makna mutaradif dan makna tabayun. Perhatikan makna taraduf. Makna taraduf adalah makna taraduf beda lafaz maknanya satu. Beda lafaz maknanya satu. Itu namanya taraduf. Nah, kayak jalasa sama apa? Qa'ada. Beda enggak lafaznya? Satu jalasa, satu qa'ada. Beda kan lafadznya? Tapi maknanya apa? Satu, yaitu apa? Duduk. Duduk. Itu makna taraduf. Makna tabayun, satu lafadz dengan lafadz yang lain beda artinya. Itu namanya tabayun. Kayak qomah sama qa'ada atau qomah sama akalah. Ya kan? Qomah berdiri, akalah makan, ya kan? Nah, jelas ini kan? Jelas? Ayo. Kalau taraduf lafadznya banyak, maknanya satu. Kalau tabayun lafadznya banyak, maknanya ya banyak,
Beda maknanya. Bisa paham ini? Ayo. Ketika satu lafaz berputar, ini makna tabayun ataukah makna taraduf? Mana yang didahulukan? Tabayun, bukan taraduf. Tabayun, bukan taraduf. Jadi yang kita dahulukan adalah tabayunnya, berbeda, bukan taraduf. Contoh, yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, liyalini ulun nuha wal ahlami. Liyalini apa ya kawan? Ulul ahlami wan nuha. Coba lihat. Di sini dua lafaz kan, satu apa? Ahlam. Sama apa yang kedua? Nuha. Kalau dua lafaz ini artinya sama, namanya apa? Namanya apa, kawan? Taraduf. Sinonimnya ya, bahasa Indonesia ya. Sinonim ya. Enggak ngerti bahasa Indonesia ini. Kalau ini artinya sendiri, ini artinya sendiri, namanya apa? Tabayun. Kaidahnya, kalau ketika melihat dua ini, mana lebih dahulukan? Tabayun, bukan taraduf. Nah, kita lihat sekarang. Sebagian ulama menafsirkan ulul ahlam ini akal. Yang punya akal. Sebagian menafsirkan ini, satu al-aql, dua al-baligh. Maksud pertama, maksud kedua. Kalau antum artikan an-nuha bimakna akal, berarti apa namanya? Taraduf. Kalau antum artikan nuha bimakna baligh, namanya apa? Tabayun. Idan kaidahnya menang mana ini? Tabayun. Idan kaidahnya ini berputar, nuha ini berputar antara tabayun dan antara taraduf. Ya kan? Kaidahnya kalau berputar antara tabayun dan taraduf, mana yang didahulukan? Tabayun. Itu artinya apa ini? Yang punya akal dan baligh. Jelas? Betul ikhwan? Ingat loh, yang cerdas satu contoh sudah cukup. Mau dikasih 10 contoh, enggak selesai. Jelas ya? Mudahnya kawan? Sudah jelas? Ayo, kalau udah jelas sampai sini dulu. Sudah jam 2 kan? Insya Allah kita lanjutkan setelah asar. Subhanakallah. Setelah asar, setelah maghrib, setelah isya kan? Masih 3 kali kan? Iya, insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.